Dulu, tahun 90-an, ada aktivitas populer yang sering dilakukan anak muda pada zaman itu. Ngerempiak, nonton wayang di tengah malam buta. Karena pada zaman itu, motor masih menjadi benda yang mewah, maka setiap ngerempiak dilakukan menggunakan sepeda kumbang atau sepeda perang yang sering kita lihat sebagai barang koleksi. Kalau yang ikut lebih dari dua, barulah mereka biasa menyewa becak atau kalau enggak meminjam dari orang tua yang memiliki becak. Cerita ini saya dengar langsung dari pengalaman bapak saat beliau masih muda. Jadi gini, suatu malam, sebut aja Didit, anak pedesaan pada umumnya yang sedang duduk-duduk di pos ronda. Kegiatan yang biasa dia lakukan sembari menunggu teman datang untuk diajak bermain kartu remi. Nah, pas lagi nunggu teman-teman kampungnya datang dari jalan gang yang jauh, terlihat dua orang yang berjalan menuju ke arahnya. Panggil saja mereka Aldi dan Usman, dua sekawan teman kampung Didit. Singkat cerita, melihat Didit lagi duduk-duduk sendirian di pos ronda, Aldi langsung nawarin rencana buat ngerempiak sama Usman. Dit, mau ikut nggak? Aku sama Usman mau lihat wayang di Dusun Sukun. Mendengar itu, Didit yang kebetulan lagi bosan langsung mengiyakan ajakan Aldi karena memang hiburan anak remaja pada zaman itu kalau nggak nonton dangdut, ludruk, ya pasti wayang. Berangkatlah mereka bertiga naik becak milik bapaknya Usman. Rencananya mereka akan ganti-gantian ngayu, yang pertama Didit, kemudian Aldi, pulangnya nanti Usman. Dalam perjalanan menuju ke sana, tidak ada sesuatu yang aneh terjadi. Mereka sampai di tempat tepat waktu menikmati hiburan wayang sepanjang malam, sampai waktu menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Didit dan Usman yang sudah tidak biasa menikmati pertunjukan wayang karena mengantuk, kemudian mengajak Aldi pulang. Awalnya Aldi menolak karena pukul 1:30 biasanya pewayangan sudah mulai menampilkan pertarungan dari tokoh-tokoh terkenal seperti Arjuna atau Gatot Kaca. Namun melihat Didit dan Usman yang sudah mulai terkantuk-kantuk di tempat duduknya dan mengingat perjalanan pulang cukup jauh dari tempat mereka menonton wayang, Aldi pun setuju untuk pulang. Dalam perjalanan mereka sepakat buat ambil rute Karung Mati, nama sebuah daerah yang cukup sepi penduduk sebab banyak pabrik-pabrik tua dengan kuburan umum yang luas. Selain itu, Karangmati juga ditumbuhi pohon-pohon besar rindang yang ketika malam terlihat menakutkan. Bahkan menurut beberapa cerita dari orang-orang yang pernah lewat, mereka percaya kalau tempat itu sebetulnya angker. Tapi tidak ada jalan lagi, karena alasan kenapa mereka sepakat memilih rute itu karena cuma rute itu yang cukup cepat dan bisa membawa mereka bertiga sampai kampung lebih cepat. Singkatnya, sebekal nekat dan doa, mereka mulai menuju ke Karangmati. Malam itu, entah kenapa jalanan terlihat sepi dari biasanya. Tidak ada satupun orang yang lewat kecuali mereka bertiga. Usman yang dapat bagian ngayu mau tak mau melihat sekeliling, di mana sejauh mata memandang hanya ada pabrik-pabrik tua yang sudah terbengkalai. Namun Usman mencoba untuk tetap positive thinking dan sesekali mengajak ngobrol Aldi maupun Didit. Tapi sialnya, dua temannya ini justru sudah terlelap tidur. Sebenarnya sesekali Usman merasa tidak nyaman. Entah kenapa bulu kuduknya seringkali merinding sendirian. Bahkan dari tempat yang jauh, Usman merasa kalau ada yang sedang mengawasi mereka dari balik-balik pohon besar di sisi jalan. Ketika Usman mulai mengayu dengan tertati-tati dan mencoba mengabaikan pemandangan mengerikan, dari tempat yang jauh mata Usman kemudian teralihkan saat melihat seseorang perempuan dengan gaun putih berdiri di tepi jalan melambai-lambaikan tangan tepat ke arah mereka. Dit, Aldi, bangun, itu di depan ada perempuan manggil-manggil. Didit dan Aldi terbangun, mata mereka masih beradaptasi, namun segera mereka menangkap pemandangan yang sama. Untuk apa seorang perempuan berdiri sendirian di jalan sepi seperti itu? Didit yang merasa kalau firasatnya tidak enak, sempat meminta Usman untuk memutar dan balik lewat jalan lain.
Tapi Aldi berpikir sebaliknya. Dia merasa kalau perempuan yang ada depannya manusia karena memiliki kaki yang menginjak tanah. Karena Aldi sudah mengatakan hal itu, terpaksalah mereka bertiga mau tidak mau berhenti tepat di depan perempuan asing itu. Dalam situasi yang aneh itu, Aldi kemudian langsung bertanya kepada perempuan asing tersebut, "Mbak, kok malam-malam begini bisa di sini sendirian lagi?" Perempuan itu menjawab dengan nada suara yang lembut, "Iya mas, saya ditinggal di sini sama teman saya." Ditinggal? Didit yang mendengar itu langsung berpikir, apa maksud ditinggal sama temannya? Dalam kepalanya dia penasaran, masa ada yang mau ninggal perempuan secantik ini? Kayak gak masuk akal. Tapi Didit memilih untuk diam saja. Walah, ditinggal ya. Terus mbaknya mau apa manggil-manggil? Tanya Aldi lagi. Si perempuan kemudian tersenyum sambil memasang wajah memelas kepada 3 orang itu. Aku boleh ikut gak mas? Sampai sana aja ya. Mas-masnya juga ke arah sana kan? Ucap perempuan itu. Didit yang mendengar itu sebenarnya merasa tidak nyaman. Namun dia bingung bagaimana cara menyampaikan penolakannya. Namun lagi-lagi Aldi berbeda pendapat dengan dirinya. Bocah itu langsung mengiyakan permintaan perempuan asing itu, sedangkan wajah Usman tanpa tidak senang. Bukan karena apa-apa, tapi karena bagaimanapun beban becak yang harus dikayu sekarang bertambah menjadi 3 orang. Menurutnya hal ini tidak adil. Namun Usman gak enak hati menyampaikan keberatannya karena si perempuan tampak meminta tolong kepada mereka. Saya bayar kok mas. Ya, ucap perempuan itu kepada Usman, sehingga membuat Usman semakin merasa tidak enak. Tenang aja mbak, silakan, ucap Usman. Aldi dan Didit kemudian bergeser memberi perempuan itu ruang untuk duduk. Meskipun tak bisa menampik, mereka berdesak-desakan satu sama lain. Si perempuan tepat berada di tengah antara Aldi dan Didit. Dalam perjalanan pulang itulah, di sini Didit bisa mendengar percakapan antara Aldi dengan si perempuan misterius itu. Mbaknya kok berani di tempat itu tadi? Dengar-dengar tempatnya itu angker loh mbak. Ya berani lah mas, cuma tempat kayak begitu aja. Emang takut sama apa? Aldi terkekeh mendengarnya. Dia cukup kagum dengan keberanian perempuan itu. Ya banyak mbak, salah satunya katanya rumah setan. Si perempuan tersenyum kecil membuat Didit tak bisa menampak ketidaknyamanan berada di sampingnya. Yang entah kenapa tercium aroma melati yang kuat dari tubuhnya. Hanya setan kan mas? Manusia bukannya lebih menakutkan ya mas? Mendengar itu, Aldi hanya bisa tertawa canggung. Tampaknya modus yang dia lepaskan mudah dibaca oleh si perempuan. Usman yang masih mengayu becak kemudian menyadari ada yang aneh. Karena becak yang seharusnya bertambah berat, entah kenapa terasa sama seperti sebelumnya. Namun Usman lagi-lagi tak enak hati bagaimana cara menyampaikan kecurigaannya ini. Mas sendiri dari mana? Kok malam-malam begini baru pulang? Aldi yang mendapat respon dari si perempuan kemudian menceritakan perihal penunjukan wayang yang baru saja selesai mereka saksikan. Si perempuan hanya diam saja mendengarkan. Setelah itu barulah dia bertanya pertanyaan yang terdengar aneh, namun cukup untuk membuat Didit semakin merinding. Masnya nggak takut jam segini? Kali aja ditemui sesuatu yang menakutkan. Aldi yang mendengar itu terkekeh. Ia bilang dia tidak takut sama yang begituan. Baginya sama-sama makhluk Tuhan menurut Aldi. Sedangkan Didit hanya diam meringkuk pucat. Usman yang juga mendengar obrolan itu mulai merasa semakin aneh. Sebab dia merasa kalau semakin jauh dia mengayuh, dari samping pohon-pohon tepi jalan, Usman seperti melihat ada yang mengawasi mereka bertiga. Maaf mbak, ini mau kemana toh sebenarnya? Perempuan itu sejenak diam, terkekeh aneh kemudian menjawab singkat. Di depan situ mas, di bawah pohon beringin sebelahnya pabrik gula. Mendengar itu, Usman sebenarnya sudah curiga. Didit apalagi? Namun Aldi tampaknya orang yang paling tidak sensitif, sehingga bocah itu justru bertanya kepada si perempuan itu, ngapain di situ mbak, bukannya tempat itu sepi? Si perempuan tersenyum lagi, masih menjawab dengan lembut,
Menemui temanku, Mas. Teman? Baik Didit sama Usman sudah sama-sama paham. Maka, mereka berdua hanya diam saja. Iya, Mas. Masnya mau ikut? Aku kenalin temanku cantik loh, Mas. Aldi yang mendengar itu hanya tersenyum senang. Boleh, Mbak. Sesampainya mereka di bawah pohon beringin, rupanya memang sudah ada orang-orang yang menunggu di sebuah warung yang cukup ramai pembelinya. Selain itu, ada dua perempuan lagi yang keluar dari sana, kemudian mendekati perempuan itu, lalu menyapanya. Si perempuan itu sempat memberikan uang kepada Didit sesuai janjinya, karena sudah diperbolehkan numpang. Yang nanti uang itu bisa diberikan kepada Usman karena dia yang layak mendapatkan uang ini. Aldi kemudian melangkah turun dari becak. Bocah itu sempat merasa aneh. Kenapa Usman dan Didit tidak ikut turun seperti dirinya? Loh, gimana sih? Diajak loh sama mbaknya. Tapi Didit dan Usman sama-sama menggelengkan kepala. Akhirnya hanya Aldi yang tetap berada di sana, sementara Usman dan Didit kemudian melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan pulang, saat becak yang Usman kayu mulai menjauh dari Aldi, Didit sempat bertanya, "Dari kapan ya? Seingatku di situ nggak ada warung." "Iya, aku juga nggak paham," jawab Usman. Karena penasaran, mereka pun menghentikan becak untuk menengok bersama-sama. Saat Aldi dan perempuan-perempuan itu sedang mengobrol di depan warung di bawah pohon beringin, saat itulah Didit dan Usman melihatnya. Perempuan yang numpang di becak mereka tadi kini memiliki rupa seorang perempuan dengan rambut hitam panjang, memiliki lubang menganga dengan tulang punggung yang terlihat. Sementara dua perempuan lain memiliki rupa manusia yang dibungkus kain kafan dengan kulit hitam terbakar. Aldi dan Usman seketika gemetaran karena mereka mencium aroma melati dan ubi kukus secara bersamaan. Dalam diam, mereka kemudian melanjutkan perjalanan meninggalkan Aldi yang keesokan harinya pasti menyesal dengan pilihannya untuk ikut bersama mereka. Keesokan paginya, Aldi memberitahu dengan mimik wajah panik. Ia memberitahu kalau warung yang semalam dia lihat sudah menghilang, dan dia melihat banyak sekali pocong serta sosok-sosok yang tidak bisa dia percayai tengah menertawainya. Sementara itu, Didit hanya diam, tak berani lagi bicara, namun kemudian dia teringat dengan uang yang seharusnya dia berikan kepada Usman. Saat bocah itu merogoh saku celananya, Didit tak menemukan lembaran uang yang semalam diberikan oleh perempuan jadi-jadian itu. Yang dia lihat hanyalah beberapa lembar daun beluntas.